datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah dalam lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah dalam lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas dengan bebas sampai pada hari ini, semuanya oleh karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan atau gagah kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya sangat bersyukur jika dapat bincang santai. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman di mana kita agar jangan mudah tergores hati kita mudah tersinggung, kita mudah berbuat jahat oleh karena tergores hati kita terluka. Saudara terkasih, karena dalam perkataan saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita sering mengalami hati yang luka, hati yang tergores. Saudara terkasih, hati yang iri, hati yang dengki di dalam hati kita, sehingga kita timbul niat yang jahat, hati yang jahat yang membawa kita jatuh berbuat dosa. Saudara terkasih, sebab itu kita harus mempunyai hati yang harus kita kuasai, di mana hati kita harus kita kuasai, karena kita harus menjaga hati kita, karena dari dalam hati lah terpancar kehidupan kita. Saudara terkasih, baiklah saya akan membuka firman Tuhan, yaitu Kain dan Habel. Saudara terkasih, di mana Kain yang membunuh Habel karena rasa iri kepada adiknya. Saudara terkasih, di mana Kain mempersembahkan kurban bagi Tuhan, tetapi kurbannya tidak diindahkan Tuhan, dan Habel mempersembahkan kurban, saudara terkasih, dan persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, saya akan membuka Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi
Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Saudara, firman Tuhan berkata kepada Kain ketika mereka, saudara terkasih, persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Saudara terkasih, Tuhan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Saudara terkasih, di mana Tuhan melihat bahwa Kain mempunyai hati yang panas karena iri kepada Habel adiknya ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel mempersembahkan kambing, domba yang sulung dan berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Kain mempersembahkan hasil ladangnya sebahagian sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, dan firman Tuhan berkata, karena Kain mempunyai rasa iri kepada Habel, saudara terkasih, dan firman Tuhan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Firman Tuhan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara terkasih, ketika hati kita panas dan muka kita menjadi muram, dan apalagi saudara terkasih, kita tidak berbuat baik ketika itu, maka iblis mengintip kita di depan pintu dan ia sangat menggoda kita. Sebab itu saudara terkasih, Tuhan berkata, "Tidakkah mukamu berseri jika engkau berbuat baik?" Saudara terkasih, jika kita tidak menjaga hati ini penuh dengan iri, saudara terkasih, dengki, saudara terkasih, kepada sesama kita, kepada saudara kita, sehingga hati kita ini panas dan muka kita menjadi muram. Saudara terkasih, di situ iblis sedang mengintip kita, dosa sedang mengintip kita. Ia sangat menggoda, saudara terkasih. Oleh sebab itu, firman Tuhan menekankan, apakah dengan engkau berbuat baik, mukamu tidak berseri? Saudara terkasih, Tuhan mengatakan, biarlah kita berbuat baik, maka wajah kita akan berseri, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa iblis sedang mengintip engkau, dan ia sangat menggoda engkau. Hendaklah engkau berkuasa atasnya. Engkau berkuasa terhadap hatimu, engkau berkuasa atas dirimu. Jangan kita dikuasai oleh dosa iblis yang sedang mengintip kita. Ia sangat menggoda, saudara terkasih. Tetapi Tuhan menekankan kita untuk berbuat baik, saudara terkasih, agar iblis tidak mengintip kita, dosa tidak menggoda kita, saudara terkasih, agar wajah kita jangan muram, jangan muka yang muram, saudara terkasih, tetapi dengan berbuat baik, wajah kita akan menjadi berseri, saudara terkasih. Tetapi Kain dalam hal ini tidak mengindahkan kata-kata Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh Kain, saudara terkasih, kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Itulah saudara terkasih, ketika kita tidak menjaga hati seperti Kain yang hatinya panas oleh karena iri sehingga mukanya muram, iblis mengintip dia, dosa mengintip dia, dan sangat menggoda
saudara terkasih, sehingga iblis menguasai dia. Dengan hati yang panas ia memukul Habel dan membunuhnya, saudara terkasih. Begitu kejam, saudara terkasih, perbuatan Kain kepada adiknya Habel sampai ia memukul dan membunuhnya, saudara terkasih. Betapa saudara terkasih, kita harus menjaga hati, saudara terkasih. Hati yang panas oleh karena iri, karena dengki, sehingga muka menjadi muram, dan oleh hati yang panas, oleh iblis yang mengintip dan menguasai kita dan menggoda kita, sehingga kita melakukan kejahatan, saudara terkasih, dimanapun kita berada, seperti Kain yang membunuh Habel karena iri, karena hati yang panas, karena muka yang muram dan hati yang panas, saudara terkasih, tidak mendengar firman Tuhan, sehingga ia memukul Habel dan membunuhnya, saudara terkasih. Dan dari kelanjutannya, saudara terkasih, betapa dosa itu, saudara terkasih, menjalar dari membunuh dosa, mau menutupi dosa, saudara terkasih. Dan firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saudara terkasih, begitulah setelah Kain membunuh adiknya, dan Tuhan bertanya, "Di manakah adikmu itu?" Dan Kain melahirkan dosa, dusta, saudara terkasih, untuk menutupi dosa, saudara terkasih. Dosa itu, saudara terkasih, menjalar, saudara terkasih, berkembang, saudara terkasih. Dia menimbulkan dosa, melahirkan dosa, dan melahirkan dosa kembali, saudara terkasih. Oleh itu sebabnya, saudara terkasih, kita di mana kita harus menjaga hati kita, harus berkuasa atas hati kita, saudara terkasih. Dengan cara apa? Kita harus, saudara terkasih, menguasai hati kita, menjaga hati kita, karena di dalam hati inilah terpancar kehidupan. Jika hati kita yang panas, hati yang iri, yang saudara terkasih, kita akan dosa akan mengintip kita di depan pintu, dan ia sangat menggoda kita sehingga kita melakukan dosa, kejahatan, saudara terkasih. Sebab itulah firman Tuhan berkata, "Apakah dengan tidak berbuat baik wajahmu tidak berseri? Atau apakah engkau berbuat baiklah, maka wajahmu akan berseri," saudara terkasih. Dan hendaklah kamu berkuasa atas hatimu, atas hidupmu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini harus menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan kita. Kita harus menjaga lidah kita, karena jika kita mau melihat, mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, kita harus menjaga lidah kita dari yang jahat dan dari tipu muslihat, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, bila kita melihat orang Kanaan, perempuan Kanaan, saudara terkasih, ketika ia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Tidak pantas memberikan roti anak-anak kepada anjing." Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan itu. Tetapi apa kata perempuan Kanaan itu, saudara terkasih? Dengan rendah hati ia berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Perempuan Kanaan itu, saudara terkasih, hatinya, saudara terkasih, begitu terbuka.
saudara terkasih, ia tidak mempersalahkan Tuhan. Ia dikatakan anjing, saudara terkasih. Ia berkata, memang anjing-anjing itu, saudara terkasih, ia berkata, memang anjing-anjing itu memakan remah-remah dari yang jatuh dari meja tuannya, saudara terkasih. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita harus menjaga hati, jangan ada iri, mudah tergores oleh perkataan-perkataan saudara terkasih. Biarlah kita menjaga hati kita ini agar jangan mudah tergores, mudah tersinggung atas perkataan-perkataan yang senantiasa menyakiti kita atau gosip, saudara terkasih, yaitu dengan cara menjaga hati kita dengan firman Tuhan, saudara terkasih, dan kita menjaga lidah kita, katakan ya di atas ya dan katakan tidak di atas tidak, sebab di luar itu adalah dari setan-setan, saudara terkasih. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, menjaga hati kita, sebab dari sanalah terpancar kehidupan, dan menjaga lidah kita untuk dapat kita melihat hidup dan mencintai hidup. Kita harus menjaga lidah kita. Kita harus bertanggung jawab dengan perkataan kita. Dan jangan ada hati yang panas, hati yang iri dengki sehingga menimbulkan wajah kita muram. Jika demikian, maka dosa sedang mengintip kita dan ia sangat menggoda kita, dan hendaklah kita berkuasa atas itu. Kita harus, saudara terkasih, jangan jatuh, saudara terkasih, semakin dikuasai, tetapi biarlah kita menjaga hati kita, saudara terkasih. Kita usir semua rasa iri, rasa dengki dengan membaca firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan, saudara terkasih. Jangan ada rasa iri, dengki kepada orang lain, kepada teman atau kepada saudara kita. Walaupun kita disakiti lewat perkataan, saudara terkasih, yang terkadang menyayat hati, saudara terkasih. Tetapi jika kita menjaga hati kita dengan menjaga lidah kita dengan perkataan-perkataan kita ya di atas ya dan tidak di atas tidak, saudara terkasih, sebab di luar itu semua dari setan-setan. Dan kita selalu merenungkan firman Tuhan, saudara terkasih, membaca firman Tuhan, saudara terkasih, agar kita dapat menguasai diri, agar kita, saudara terkasih, tidak timbul hati yang jahat di dalam hati kita, saudara terkasih. Saudara terkasih, kita harus menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Ayub adalah bapak rohani kita, saudara terkasih. Ia tidak pernah mempersalahkan Tuhan, walaupun hartanya diambil, anak-anaknya mati, bahkan istrinya menyuruh dia untuk mempersalahkan Tuhan, tetapi dia tidak mempersalahkan Tuhan, saudara terkasih. Kita harus meniru Bapak Ayub, saudara terkasih, di mana ia selalu bersyukur, saudara terkasih. Ia berkata, saudara terkasih, sebab aku dilahirkan oleh ibuku dengan telanjang, dan aku akan kembali dengan telanjang dengan tidak membawa apa-apa. Terpujilah Tuhan, saudara terkasih. Dan firman Tuhan di Ayub 34 ayat 11, saudara terkasih, beginilah firman Tuhan. Malah ia mengajar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Saudara terkasih, Ayub 34 ayat 11 berkata, malah ia mengajar manusia sesuai dengan perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menjaga hati kita, saudara terkasih, menjaga hidup kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita, sehingga kita
menjaga tingkah langkah kita, perbuatan kita, saudara terkasih. Sebab apa yang kita perbuat, saudara terkasih, akan dibalaskan kepada kita. Dan kelakuan kita akan mengalaminya, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan akan membalaskan kita sesuai dengan perbuatan. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan